Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya, Syafika Akilapasa, dengan NIM 251092334. Baik, di video kali ini, saya akan menjelaskan sesuatu yang berkesinambungan dengan video-video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana sih kita menghadapi gugup di depan umum. Jadi itu kayak lebih ke bagaimana kita mengontrol emosi kita, mengontrol penuturan ucapan kita, mengontrol apa yang kita rasakan itu di depan umum gitu. Bukan kayak lebih ke supaya orang ngeliat kita nggak gugup gitu, kayak nampak banget sih belum menguasai materinya, nampak banget gugupnya gitu. Jadi orang tuh nggak tertarik untuk mendengar apa yang kita sampaikan. Baik, di sini sebelum mulai tips-tipsnya itu saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya tentang berbicara di depan umum ini, sampai di titik saya tuh sadar akan kesalahan saya dan apa yang harus dilakukan. Jadi dulu itu saya pernah mengikuti satu lomba olimpiade gitu. Cuman kalau udah di tingkat nasional, kita tuh harus mempresentasikan jawaban kita. Nah, saya tuh udah 3 kali ikut lomba dan 3-tiganya tuh gagal total. Dan kayak saya udah ikut tahap sekolah, kota, habis itu provinsi, habis itu langsung ke nasionalnya. Cuman di nasionalnya saya nggak pernah medal, saya gagal terus. Saya sampai heran gitu. Padahal saya udah memberikan jawaban saya yang terbaik, saya udah memberikan PPT dengan desain terbaik. Tapi kenapa saya masih belum masuk ke tahap yang megang medali gitu. Jadi pada waktu itu akhirnya saya melakukan kayak evaluasi gitu. Apa sih yang membuat saya tidak bisa menerima itu gitu. Nah, setelah saya evaluasi, ternyata jurinya emang bilang di saya yang terakhir itu tuh, saya yang lomba ketiga itu emang dibilang, juri kan sampai hafal dengan saya, kayak ya dibilang kalau misalnya ya saya itu kurang prepare buat presentasi, public speaking saya masih buruk, masih banyak paniknya, gugupnya, dan lain sebagainya. Nah, sejak itu saya lebih mengimprove diri saya untuk menjadi lebih baik dengan berbicara di depan umum. Ya walaupun di titik sekarang saya belum sebaik itu, cuman saya akan berusaha semampu saya untuk menjadi pribadi dengan public speaking yang lebih baik dari sebelumnya. Baik, kita masuk aja bagaimana sih ke tips-tipsnya gitu untuk menghadapi gugup di depan umum. Nah, jadi kita menghadapi gugup di depan umum itu harus dengan berani. Saya menyingkat tips-tipsnya itu dengan singkatan berani. Jadi berani itu dengan B berarti bernafas dan tenangkan diri. Jadi kayak dengan kita bernafas dan menenangkan diri kita tuh tidak akan gugup di depan umum. Jadi tuh gak salah waktu itu saya ada dapat tips gitu loh, kayak dari Instagram, TikTok, dengan tips 3-4-5. Nah, 3-4-5 tuh 3 detik kita menarik nafas, 4 tahan, 5 buang. Itu tuh digunakan kalau kita lagi presentasi, kita lupa materinya, kayak kita bingung mau ngomong apa gitu kan. Kita rilekskan diri kita dulu, tenangkan diri kita dulu, lalu kita lanjut bicara. Soalnya kan rata-rata orang tuh kalau udah lupa materi itu pasti langsung kayak nah, dengan kayak pokoknya kalau kita ngomong lebih dari 5 detik, itu tuh pasti bakal kita langsung nervous, panik, dan makin lupa materinya. Jadi yang harus kita lakukan adalah tetap tenang, ambil nafas, dan lakukan metode 3-4-5. Nah, selanjutnya adalah E. E itu merupakan evaluasi dan kuasai materi. Seperti pengalaman saya, ya waktu itu saya emang untuk prepare presentasinya itu emang hamin 2 jam, hamin 5 jam sebelum presentasi. Yang seharusnya kalau presentasi itu disiapkan minimal untuk pemula gitu. Hamin 1 hari itu udah harus proper banget itu, udah harus siap-siap, udah harus intinya tuh kayak menguasai materinya, udah tahu apa yang ingin diomongkan gitu. Atau mungkin hamin 12 jam lah, hamin 12 jam gitu. Waktu itu saya kan emang hamin 1, hamin 2, yang ngebuat saya tuh pas presentasi itu emang jadi buruk banget, kayak ya bisa dibilang kalau untuk presentasi itu bisa dibilang udah cukup layak. Terus nah itu kan ada evaluasi dan kuasai materi. Nah, materi itu emang harus dikuasai. Kalau misalkan kita ada PowerPoint dan kita tuh ada mungkin dikit aja nggak tahu, misalkan ada bagian-bagian, itu bagian yang ketiganya kita nggak tahu, kita harus cari di Google atau mungkin bisa dipakai jurnal dan lain-lainnya. Intinya tuh kita harus tahu apa yang kita tulis itu kita harus tahu.
Karena dulu kebiasaan saya saat saya presentasi, saya tuh copy dari Google, tempel di PPT, terus ngomong baca PPT. Dan harusnya itu tuh nggak boleh dilakukan untuk presentasi, itu tuh salah besar. Ya, saya sangat menyesali perbuatan itu yang membuat saya gagal dan akhirnya saya sadar apa yang harus saya lakukan. Lalu, yang ketiga itu R, berarti relax dan gunakan bahasa tubuh yang positif. Dengan kita relax, kita itu tuh bisa ngobrol sambil mendeskripsikan sesuatu. Maksudnya, ya kita tuh akan memberikan energi positif kepada audiens kita. Dengan vibes kita positif, pasti audiens kita tuh senang buat dengar kita. Kayak, oh iya, ini katanya, iya gitu. Pembawaannya seru, pembawaannya enak. Ya, para audiens tuh pasti sukanya tuh yang seru-seru, yang tenang, yang enak. Kalau udah panik, ya kayak, pasti audiens tuh udah bete duluan gitu. Nah, jadi tuh kayak senyum, berdiri tegap, terus juga jangan menghafal semua kata. Nah ini saya juga masih jelek juga sih, lebih ke nginget nya, tapi kayak kita harus mengurangi penggunaan juga sebenarnya. Intinya tuh kayak jangan ngafal presentasinya lah, jangan ngafal semua katanya. Jadi kayak saya biasanya kalau sebuah presentasi tuh ngafal poin, cuman kayak ya masih ada kurangnya juga, saya akan berusaha untuk mengimprove-nya. Lalu A, yaitu arahkan fokus pada pesan. Nah, maksudnya apa gitu kan? Arahkan fokus pada pesan gitu kan. Nah, tujuan kita tuh menyampaikan informasi kan. Jadi tuh intinya tuh kita tuh harus fokus untuk menyampaikan informasi aja. Apa yang ada di kepala kita, apa yang kita ketahui. Kita nggak usah nyari kebenaran. Misalkan, oh ya kemarin aku baca ini, kemarin aku baca ini, kemarin aku temanku ini. Kita nggak usah pusingin itu. Kita hanya perlu menyebutkan apa yang kita yakini. Karena untuk di public speaking ini, yang kita penting itu cuma gimana cara kita menyampaikan sesuatu dan tujuannya gitu. Dan apa yang di kepala kita. Kita tuh bukan nyari penilaian. Dan kita tuh sebenarnya kita nyari penilaian, cuma tuh kayak banyak orang yang takut presentasi itu karena menghindari penilaian. Kalau yang saya rasai, ya saya emang menghindari penilaian. Kayak orang pada mikir kalau lagi presentasi itu kayak, aduh, gimana ya aku di mata dia? Aduh, gimana ya aku di mata dia? Aku kelihatan gugup banget gak ya? Aku jelek banget pasti. Aku ini banget pasti, suara aku kecil. Nah, itulah yang ngebuat makin ambiar, makin pusing, terus makin gak nguasain materinya gitu loh. Jadi dengan kita menghiraukan, kayak kita tuh gak peduli sama penilaian gitu loh. Maksudnya tuh kayak kita tuh gak peduli sama kalau kita dapat penilaian, justru itu tuh yang ngebuat kita maju, itu yang ngebuat kita lebih berkembang. Justru kita butuh penilaian untuk mengimprove diri kita. Nah, dengan kita tidak takut dengan penilaian, alias kita menerimanya lalu kita mempelajarinya, itulah yang bisa membuat kita makin berkembang. Oke, selanjutnya yaitu arahkan fokus pada pesan, kan BERAN, nikmati prosesnya. Jadi tuh kita anggaplah kalau misalkan kayak video ini, 3 video ini, kita tuh diajarkan untuk berbicara dengan lancar di depan kamera. Dengan kita latihan seperti hal-hal kecil seperti ini, itu sangat berfungsi loh buat kita ke depannya. Ya kayak berbicara di depan kamera, itu tuh udah membuat kita tuh menaikin kepercayaan diri kita tuh seperkian persen. Dengan kita berbicara di depan kamera, itu mungkin akan lebih, bukan mungkin lagi, ya mungkin suatu saat kayak akan lebih berani untuk berbicara di depan umum. Karena kita nggak terbiasa berbicara di depan kamera. Oke, maafkan saya. Selanjutnya itu adalah I, interaksi dengan audiens. Pastinya para audiens suka sesuatu yang seru gitu, suka sesuatu yang interaktif gitu. Karena kalau misalnya kita interaktif, pastinya para audiens tuh kayak ngerasa gimana ya, manusia itu suka ngerasa, ya pokoknya manusia itu suka disapa gitu loh. Mungkin nggak sebagian manusia, cuma sebagian besar manusia itu suka dianggap dirinya tuh ada gitu loh. Jadi kayak kalau kita interaksi gitu kan, jadi audiensnya tuh kayak, oh iya, excited buat bertanya gitu loh, excited buat bertanya apa yang informasi kita sampaikan, apa yang kita berikan buat mereka gitu. Jadi dengan kita interaksi dengan audiens, pasti para audiens tuh semakin tertarik dengan apa yang kita omongkan. Nah, jadi teman-teman semua, kita itu harus menghadapi semua itu dengan berani. Jadi jangan takut kita menghadapi cara gugup, menghadapi nervous,
never sama gugup sama sebulan, cuman bedanya dari bahasa Inggris ya teman-teman. Maksudnya gugup, gelisah, dan juga lupa materi di depan umum kita hadapi dengan berani. Dengan berani, saya yakin teman-teman semua akan memiliki public speaking yang bagus. Baik teman-teman semua, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika belum sempurna, karena saya sendiri pun merupakan perintis untuk menjadi public speaker yang lebih baik. Saya berharap dengan tugas video ini, saya menjadi pribadi dengan memiliki public speaking yang lebih baik, dan juga teman-teman semua seperti itu. Dan semoga video yang saya buat itu bermanfaat buat teman-teman semua. Baik teman-teman semua, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.